Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anobadrah Kertawiyanto Wiswatah. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala penjuru. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022 serta seluruh umat Hindu sedharma yang berbahagia. Puja Angayu Bagya kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerto warenugrahanya kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam situasi saat ini. Senang rasanya kita semua dapat bertemu dalam Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2022 walaupun diadakan secara online. Berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk menggurui, melainkan berbagi sedikit pesan Dharma kepada seluruh umat Hindu sedharma. Guna sebagai sarana beriatnya, semoga Dharma Wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diimplementasikan oleh seluruh umat Hindu sedharma, khususnya pada remaja-remaja umat Hindu sebagai penerus generasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Satya Korimancika, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, Provinsi Bali. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Adapun Dharma Wacana kali ini yang akan saya sampaikan tidak lain berjudul Perspektif Pernikahan Dini dalam Ajaran Catur Asrama. Umat sedharma mungkin ada yang bertanya, mengapa saya membawakan Dharma Wacana dengan judul seperti ini? Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Kita ketahui bersama bahwa dalam agama Hindu mewajibkan seluruh umatnya untuk bisa mengimplementasikan ajaran catur asrama sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah terkandung di dalamnya. Di era globalisasi saat ini, jika kita perhatikan di kehidupan sekitar kita, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, seperti anak-anak muda yang sudah menikah pada saat masih menempuh pendidikan dan masih belum cukup umur, atau bisa kita katakan pernikahan dini, yang tentunya ini sangat berdampak dan beresiko bagi mereka yang melakukannya. Lalu, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam ajaran catur asrama? Tentu tidak. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur yang artinya 4 dan asrama yang artinya jenjang kehidupan. Jadi, dapat kita artikan, catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang harus dilalui oleh umat Hindu agar bisa mencapai Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Seperti yang sudah tertuang dalam Agastya Parwa, yang menguraikan bagian-bagian catur asrama, yang terdapat pada kitab Sila Krama halaman 8 yang berbunyi, Catur asrama ngarannya Brahmacari, Grahasta Wanaprasta Biksuka nahan tang catur asrama ngarannya. Yang artinya, catur asrama ialah Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Seperti yang dijelaskan dalam Agastya Parwa tersebut, sudah jelas bagian-bagian dari catur asrama ialah Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan.
Grehastha, masa menjalani kehidupan berumah tangga. Kemudian Grehastha, yang dimana manusia berusaha mengendalikan diri dari sifat rajas dan tamas. Kemudian Bhiksuka, ikatan kehidupan untuk melepas ikatan keduniawian. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa di era saat ini tidak bisa dipungkiri gejolak untuk menikah di usia muda sudah sangat bergemuruh. Tentunya hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jika dilihat dari faktor internal, mungkin saja disebabkan oleh orang tua yang tidak mampu menafkahi anak-anaknya dan memaksa anaknya untuk menikah di usia muda. Dan selain itu, dari pribadi anak itu sendiri. Jika dilihat dari faktor eksternal, tentu saja ini disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan tren di media sosial yang menormalkan pernikahan di usia dini yang disebabkan oleh seks bebas. Tentunya ini bertentangan dengan ajaran Dharma. Seperti yang sudah tertuang dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka ke-45 yang berbunyi, Pulaka iwa danyesu, putike iwa pasesu, dadrasase manusyesu, yesam dharmo nakaranam. Yang artinya, orang yang tidak melaksanakan ajaran Dharma diibaratkan sebagai padi yang kosong dan telur yang busuk. Kenyataannya ada, tapi tidak ada gunanya. Padahal dalam ajaran catur asrama, Brahmacari atau pendidikan adalah hal yang paling utama sebelum siap melangkah ke jenjang Grehastha. Tentunya dengan berbekal ilmu pengetahuan, ini akan bisa menjadi pondasi bagi kita agar bisa nantinya menyelesaikan atau menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, dalam Kekawin Niti Sastra Sargah 5 Sloka 1 yang berbunyi, Taki takining sewake gunawidya, semaro wisaya ruang puluh ing ayusya, tengahi tuwuh sanwacana gegonta, patilaring atmeng tanu pagurokon. Yang artinya, seorang pelajar wajib menuntut ilmu pengetahuan sebagai keutamaan. Jika setelah berumur 20 tahun, barulah orang boleh menikah. Jika setelah tua, berpeganglah pada ucapan-ucapan yang baik. Dalam penjelasan niti sastra tersebut, bisa kita tegaskan bahwa kita sebagai anak muda wajib menuntut ilmu pengetahuan sebagai hal yang paling utama. Kemudian, jika sudah cukup dewasa, barulah kita masuk ke tahap grehastha atau tahap rumah tangga. Jika setelah tua, barulah kita berpegang pada wanaprastha dan biksuka. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, bosan belajar itu wajar. Bosan sekolah pun juga wajar. Tapi jangan sampai kita mewajarkan putus sekolah tanpa melihat keringat orang tua. Tunaikan kewajiban kita untuk belajar. Teguhkan iman, bulatkan dharma bakti kita. Dan cobalah untuk meminimalisir hal-hal yang bersifat duniawi yang merusak masa depan. Jadilah penerus generasi Hindu yang bijak dan cerdas dalam menjalani kehidupan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, catur asrama adalah pedoman bagi kita dalam melewati jenjang kehidupan. Yang kedua, dalam catur asrama, Brahmacari adalah hal yang paling utama sebelum kita siap masuk ke jenjang-jenjang berikutnya. Yang ketiga, sebagai penerus generasi Hindu,
berbekalah ilmu pengetahuan. Karena hal ini akan bisa menjadi pondasi bagi kita untuk bisa melalui jenjang dalam ajaran catur asrama. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Dharma Wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diimplementasikan oleh seluruh umat Hindu Sedharma. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.